Selamat datang di OCD, obrolan bersama Cak Den. Hari ini Cak Den mau ngomong tentang IKN. IKN yang kemarin Pak Mulyono itu ngeles, ceritanya ngeles dia. Bahwa keputusan dia membangun IKN ini bukan keputusan dia sendiri sebagai presiden, tapi keputusan rakyat. Keputusan seluruh rakyat disetujui dan diklaim mendapatkan persetujuan dari semua fraksi yang ada di DPR. Ini maksudnya gimana? Maksudnya bahwa statement ini seakan-akan Pak Mulyono ini ingin cuci tangan ketika melihat bahwa progresnya IKN ini semakin lama semakin ke bawah, tidak segera cepat, lalu ingin melemparkan ini ke rakyat, bahwa ini sebetulnya rencananya rakyat, bukan rencana saya. Itu menurut Pak Jokowi. Tapi ya kita sekarang ya sulit percaya. Orang dia yang mau bangun kok nggak bertanggung jawab kalau gagal. Tapi kalau seneng-seneng ngajaknya ngajak influencer. Atau mau menyembunyikan diri bahwa fakta bahwa dulu ketika dia ingin DPR menyetujui ini, itu dilakukan dengan cara-cara seperti biasa. Kunci sana, kunci sini, memaksa DPR agar menyetujui ini semua. Jadi minggu kemarin, sekitar hari Rabu atau hari Kamis itu kan, Presiden akhirnya melakukan groundbreaking pertama kali, investor asing di IKN. Jadi investor ini yang benar-benar pure, atau yang semua dananya dari asing itu hanya satu proyek. Sedangkan yang dua itu bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia. Dan dua lagi dari investor lokal. Wah, ini jelas sangat membanggakan Pak Mulyono. Dia merasa bahwa apa yang dia perjuangkan selama ini akhirnya mendapatkan reaksi dari dunia internasional bahwa IKN akan jadi. Sebab awalnya kan memang IKN ini dibangun tanpa APBN loh. Katanya loh ya. Katanya begitu. Ratusan investor asing bakal berkeinginan menaruh duitnya di sana. Ada kenyataannya, Zong. Bahkan si Bahlil aja bilang waktu itu kan, memang belum ada investor yang mampir, yang mau menaruhkan dananya di situ. Nah, begitu mendengar ini, impiannya Pak Mulyono ambiar. Investor asing yang awalnya punya rencana ya pada kabur. Ya, mereka juga berpikir investor ini. Banyak faktor sehingga membuat investor asing itu ragu. Ragu untuk menanamkan investasinya di IKN. Nah, kalau kayak gini lama-lama takut saya loh ya, takutnya Cak Den itu lama-lama jadi hambalang dua, atau jadi tinggalan, atau jadi monumen yang nggak diurus, terbengkalai. Sedangkan kita tahu pasca tanggal 20 Oktober atau 21 Oktober lah, Pak Prabowo itu sudah fokus ke pertumbuhan ekonomi. Dari yang sekarang 5%, ya 4-5% ingin dinaikkan menjadi 7-8%. Terus makanan bergizi, lalu meningkatkan pendapatan negara. Itu Pak Prabowo janjinya begitu. Meskipun ya tetap ingin melanjutkan ini, tapi ya kita nggak tahu. Jadi investor yang ingin menggarap ini kan berasal dari Cina ya, berasal dari China dan Rusia. Sementara untuk menggarap hunian atau properti yang ada di IKN, di sekitar IKN, sama-sama membangun properti di atas lahan yang 1,3 hektar lah, lumayan besar. Investasinya antara 500 miliar sampai 800 miliar. Hunian ini dilakukan oleh investor Cina yang bernama, yang dalam nama konsorsium Delonix Group, ingin membangun hunian luxury yang dinamakan Magnum Resort itu. Tapi ya gitu, meskipun cuma 800 miliar nilai investasinya, tapi yang menjalankan, yang melakukan groundbreaking loh harus presiden, harus Pak Mulyono sendiri. Kenapa? Apa nggak gara-gara bangga kan, iya kan?
Nggak gara-gara bangga, wah ini investor asing pertama nih, harus saya kawal ini, gitu. Padahal kalau kita bandingkan dengan investor dalam negeri yang sudah menaruh investasinya, itu jauh banget nilainya. Seperti Intiland. Intiland itu mau membangun 3 proyek. Membuat mixed use seluas 7,2 hektar lah. Lalu kawasan transit oriented development 6,7 hektar. Dan kawasan hunian tentu saja dengan lapangan golf macam-macam. Dengan total nilai investasi itu sebesar 2,6 triliun. Nah, lebih banyak toh. Ada lagi perusahaan milik Pak Sukanto Tanoto, yaitu RJE itu. Ya juga dalam negeri. Ingin membangun kawasan hotel, convention center, macam-macam di lahan seluas 12 hektar. Nilainya juga lumayan. 2 triliun. Iya coba. Ternyata ya memang ada keraguan ya dari investor asing ini untuk bisa memasukkan dananya ke IKN. Saya tuh googling terus loh sampean. Kapan ada googling lagi, ada groundbreaking lagi untuk investor asing? Nggak ada info. Dan memang benar, investor asing itu yang rencananya 2, selain yang saya sebutkan tadi dari China, itu ada lagi 1, yaitu SoftBank. Itu membatalkan diri. Dan lainnya, ya saya nggak tahu ya, entah dibatalkan, atau emang nggak ada rencana, kita nggak tahu. Tapi ya kita percaya aja lah. Anggap aja memang batal, memang nggak terrealisasi. Jadi, bombastisnya pemerintah itu mengajukan proposal senilai 350 triliun ke SoftBank. Yang dulu mereka ingin diberitakan dulu bahwa mereka mau invest dana sampai 1.400-an triliun. Ya mana mau kalau belum jelas side plan-nya, belum jelas keberhasilannya. Oh, bahkan Pak Luhut aja sampai kaget. Aslinya Cak Den ini bingung malah. Ini beneran apa enggak sih? SoftBank mau invest sebesar itu? Ataukah ini cuma ngarang-ngarang bebas? Ya, jadi cuma nanya loh. Cuma nanya. Ngarang bebas supaya ya halusinasinya itu mulai tinggi loh. Jadi di akhir-akhir masa jabatannya ini atau yang beberapa tahun ke belakang, itu memang Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu sudah berusaha keras supaya ada investor asing yang masuk. Sampai dia harus nyambut Elon Musk di Bali. Meng-approach atau ya membujuk supaya invest di IKN. Padahal ada hasilnya memang, tapi nilainya berapa? Cuma 30 M. Mempekerjakan hanya 4 orang tenaga kerja. Lah, buat apa 30 M? Padahal waktu disambut kayak gitu, habis-habisan. Lalu Pak Mulyono lari ke Uni Emirat Arab pada bulan Juli. Tapi sama aja, pulang dengan tangan hampa. Padahal unit Emirat Arab itu sudah menghibahkan dana yang sangat besar loh. Dana 230 miliar itu diberikan ke Pemkot Solo. Tanpa syarat. Tapi tidak ada satupun pengusaha Uni Emirat Arab yang berminat untuk mengembangkan ke IKN. Sama. Dan di bulan Juli itu juga Pak Mulyono bilang bahwa ada 300 investor asing siap menunggu tawaran. Yang ditawarkan apa? Ya ini ya 20 hari lah, 20 harian sebelum kekuasaannya berakhir ini, apa yang dilakukan kemarin itu benar-benar ingin menunjukkan bahwa nih loh, ada hasilnya, ada effortnya. Berhasil dengan investasi yang berasal dari luar negeri. Kita tahu bahwa APBN tahun 2025 untuk IKN itu hanya 4,1 triliun. 4,1 triliun. Sedangkan tahun ini 44 triliun. Gimana? Jomplang kan? Terlalu besar dan terlalu kecil. Karena kita tahu bahwa Pak Prabowo juga harus berhitung, harus menghitung anggarannya. Tidak semua-muanya dimasukkan ke IKN yang ya masih lama lah. Masih lama lah. Meskipun sudah diundang-undangkan sebagai
ibu kota negara. Tapi ya masih lama. Secara de facto belum bisa dipindahkan ke sana, ke IKN. Jadi menurut Cak Den ya gimana ya? IKN ini masih surem gitu, masih surem abu-abu. Belum siap infrastruktur, mebeler, air, listrik juga, dan hal-hal pendukung lainnya belum banyak dibangun. Bandara baru aja. Tapi kan nggak cukup dengan itu. Sekarang kalau kayak gini, siapa yang harus bertanggung jawab nanti siapa? Pak Prabowo kah? Saya kira enggak. Karena saya yakin Pak Prabowo juga punya program-program yang harus dia jalankan. Program yang dia janjikan untuk dilaksanakan di era kepemimpinannya. Meskipun IKN tetap harus dilanjutkan. Pak Prabowo jelas gampang, wah ini gimana ya? Tapi ya supaya senang ya kan, supaya menyenangkan hati Pak Mulyono ini ya diiyai dulu. Tapi kayak mana tahu? Lalu ke siapa lagi? Gibran, si wakil presiden kita yang Fufu Fafa itu. Mosok dia suruh mikir IKN? Mosok dia suruh mikir IKN? Pemikiran Fufu Fafa aja penting kok mumpet sirai kok. Mikir apa lagi dia? Diajak mikir nggak mau, diajak baca nggak mau. Dengan kemampuan yang seperti itu, apa yang bisa diharapkan? Apa yang kita harapkan dari keberlangsungan IKN ini? Oke, dalam jangka waktu yang panjang mungkin iya, karena sudah diundang-undang. Kepresnya belum diteken loh. Kepres pemindahannya belum diteken. Jadi sebetulnya Indonesia ini sudah masih punya ibu kota nggak ya? Kalau Mbak Cak Den gini loh. Cak Den sih setuju-setuju aja ya. Kalau IKN, proyek IKN sebagai ibu kota negara ini dilanjutkan. Tapi ya harus berhitung. Apakah ini urgent, apakah ini bertahap, gradual dengan rencana. Tidak harus ujuk-ujuk semuanya dibalikin ke situ semua. Itu yang dilakukan oleh Pak Mulyono selama ini. Lalu ketika ini terlihat mangkrak, dia kembalikan lagi bahwa apa yang dilakukan sekarang terhadap IKN adalah keinginan seluruh rakyat. Keinginan seluruh rakyat. Buktinya apa? Disetujui di DPR. Ya enggak? Tapi dia lupa bahwa DPR yang sekarang, yang di dalam kepemimpinannya ini adalah DPR yang tersandera. Jadi apapun yang diinginkan oleh pemerintah, pasti akan disetujui. Dia sangat kuat. Apa mau undang-undang apa yang nggak disetujui? Setujui semua, asalkan itu keinginan Pak Mulyono, gitu loh. Sekarang Sobat Cak Den semua kan paham kan, kenapa kok Pak Mulyono ini benar-benar concern dengan IKN. Karena ini adalah legacy dia terakhir, ini adalah monumen dia yang ingin dia dikenang sebagai presiden yang sangat berprestasi. Meskipun yang dilakukan sekarang benar-benar merugikan seluruh rakyat Indonesia. Dana-dana APBN yang seharusnya bisa dilakukan atau dijalankan untuk program yang lain, dia anggap sepele. Yang penting IKN jadi. Tapi ya nggak tahu kapan lagi. Ya situ aja lah. Daripada aku kayak Mas Gibran, ya nggak. Lebih baik aku juga malas mikir. Tah juga terakhir-terakhirnya tetap Sobat Cak Den tahu kan jawabannya apa. Pak, gimana progres dari IKN? Loh, jangan tanya saya. Gitu kan. Udahlah gitu dulu Sobat Cak Den. Lain kali kita lanjutkan lagi. Salam Cak Cok.